Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang infografis bertema OJK. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dian Sabiti, absen 13. Saya Hani Putri Absari, absen 17. Saya Tela Fani Ramadhani, absen 13. Saya Arini Nur Wahida Sugarto, absen 7. Dadah, selamat menonton. OJK itu apa sih? Kenalan yuk, sini-sini. Dengerin ya. Jadi OJK itu singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan, adalah lembaga independen yang mengatur dan mengawasi dunia keuangan Indonesia. Dibentuk lewat UU nomor 21 tahun 2011 dan makin kuat setelah Undang-Undang nomor 4 tahun 2023 dipimpin oleh Dewan Komisioner yang kolektif dan kompak. Oke, saya lanjut. Mengapa OJK dibentuk? Tujuan utamanya pembentukan OJK antara lain yaitu pertama, menciptakan sektor keuangan yang teratur, transparan, dan adil. Kedua, menjaga stabilitas sistem keuangan yang berkelanjutan. Ketiga, melindungi hak dan kepentingan konsumen dan masyarakat. Oke, apa sih tugas OJK itu? OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap 1. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. Kedua, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal keuangan, derivatif, dan bara karbon. Ketiga, kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun. Keempat, kegiatan jasa keuangan sektor lembaga pembiayaan perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan LJK lainnya. Kelima, kegiatan di sektor ITSK serta aset keuangan digital dan aset kripto. Keenam, perilaku pelaku usaha jasa keuangan serta pelaksanaan edukasi dan perlindungan konsumen. Dan ketujuh, yang terakhir, sektor keuangan secara terintegrasi serta melakukan asesmen dampak sistemik konglomerasi keuangan. OJK memiliki 3 fungsi. Yang pertama, menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Yang kedua, memelihara stabilitas sistem keuangan secara aktif sesuai dengan kewenangannya. Yang ketiga, memberi perlindungan terhadap konsumen dan masyarakat. OJK juga memiliki beberapa wewenang. Ada 3 jenis wewenang di OJK. Yang pertama, wewenang OJK dalam pengaturan. OJK punya hak untuk menetapkan pengaturan pelaksanaan Undang-Undang OJK. Yang kedua, mengatur dan menetapkan peraturan di seluruh sektor jasa keuangan. Yang ketiga, menetapkan kebijakan pelaksanaan tugas dan tata cara pengawasan pemerintah tertulis, pengelolaan tertulis, serta pengenaan sanksi. Yang keempat, mengatur organisasi internal OJK dan mengelola kekayaan serta kewajibannya. Yang kedua, wewenang OJK dalam pengawasan. OJK berwenang untuk yang pertama, menetapkan kebijakan pengawasan operasional terhadap lembaga jasa keuangan. Yang kedua, mengawasi pelaksanaan tugas Kepala Eksekutif Sektor Jasa Keuangan. Yang ketiga, melaksanakan pemeriksaan penyidikan dan perlindungan konsumen. Yang keempat, memberikan perintah tertulis dan sanksi administratif bagi pelanggaran. Yang kelima, menerbitkan atau mencabut izin seperti usaha, kegiatan pendaftaran, dan lain-lain. Yang ketiga, wewenang OJK dalam sektor perbankan. Yang pertama, kelembagaan bank. OJK berwenang mengatur dan mengawasi berbagai hal terkait struktur dan legalitas bank seperti perizinan, pendirian bank baru, pembukaan kantor cabang, perubahan anggaran dasar dan rencana kerja, kepemilikan dan SDM, termasuk keberkurusan, keahlian direksi dan uji kelayakan, proses merger, konsolidasi dan akuisisi antar bank, pencabutan izin usaha jika bank melanggar peraturan atau membahayakan sistem keuangan. Yang kedua, kesehatan bank. OJK bertugas mengawasi kondisi keuangan dan operasional bank agar tetap sehat, meliputi likuiditas, rasio keuangan atau CAR, LDR, NPL, laporan keuangan cadangan bank, sistem informasi debitur dan pengujian kredit atau credit testing. Yang ketiga, apakah hati-hatian bank? OJK memastikan bank menjalankan prinsip kehati-hatian untuk mencegah risiko sistemik, termasuk manajemen risiko, tata kelola atau GCG, prinsip kenali nasabah atau KYC, anti pencucian uang dan pencegahan pembiayaan terorisme.
Pelayanan OJK terhadap konsumen dan masyarakat. A. Perlindungan konsumen. Yang pertama, memberikan informasi dan edukasi mengenai karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produk. Yang kedua, meminta lembaga jasa keuangan untuk mengubah kegiatan yang berpotensi merugikan konsumen. Yang ketiga, melakukan kegiatan preventif lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. B. Pelayanan pengaduan konsumen. Yang pertama, menyediakan perangkat dan mekanisme pengaduan yang memadai bagi konsumen yang merasa dirugikan. Yang kedua, memfasilitasi penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan di sektor jasa keuangan. C. Pembelaan hukum. Yang pertama, memerintahkan lembaga jasa keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen. Yang kedua dan terakhir, mengajukan gugatan guna memperoleh kembali harta konsumen atau ganti rugi jika terjadi pelanggaran peraturan. Kolaborasi OJK dengan Bank Indonesia dan LPS. Koordinasi antara lembaga OJK, BI, dan LPS saling berbagi informasi secara terintegrasi untuk menjaga stabilitas dan pengawasan sektor keuangan. Poin koordinasi OJK dan BI. Yang pertama, penetapan kewajiban pemenuhan modal minuman bank. Yang kedua, integrasi sistem informasi perbankan. Yang ketiga, kebijakan penerimaan dana dari luar negeri dan valuta asing pinjaman komersial. Yang keempat, pengaturan produk perbankan, transaksi derivatif dan kegiatan usaha bank. Yang kelima, penetapan institusi bank yang masuk kategori sistematik atau sistematikal komersial. Pemerikanan dan tidak lanjut. Jika BI perlu melakukan pemeriksaan khusus terhadap Bank BI, memberikan pemberitahuan tertulis kepada OJK dan pelaporan hasil pemeriksaan dalam waktu maksimal 1 bulan. LBS juga melakukan pemeriksaan terkait bank bermasalah dan berkoordinasi dengan OJK untuk menyehatkan bank.